Sekarang kita lihat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mengucapkan kata-kata ini? Karena tidak ada kata kul di situ. Kalau Tuhan yang mengucapkan kata-kata ini, apakah tidak terasa sangat aneh? Tuhan berkata demi nama Allah. Nanti kita buktikan bahwa surah Al-Fatihah ini bukanlah firman-Nya Allah, tetapi merupakan doa dari seorang manusia. Seperti argumen daripada Ibn Mas'ud. Dikatakan di ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kita lihat ayat keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagilah. Jadi nama Tuhan di dalam Islam adalah lah. Al itu merupakan definite article, artinya kata sandang atau seperti dalam bahasa Indonesia sang, ya, menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Suara yang barusan kita dengar merupakan suara dari Sofiatul Az-Zahra yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang murtadin. Namun dari caranya membaca basmalah, kita bisa tahu bahwa dia bukanlah seorang mantan muslimah sebagaimana pengakuannya di hadapan publik. Apalagi ketika dia mengatakan, lah merupakan nama Tuhan dalam Islam, semakin menunjukkan bahwa Sofiatul ini tidak tahu apa-apa tentang Islam. Maka dari itu, saya akan coba menjelaskan konstruksi penulisan lafaz Allah, baik dalam bacaan basmalah maupun dalam bacaan hamdalah. Berdasarkan etimologi, lafaz Allah dibentuk dari lafaz ilah. Dan lafaz ilah ini merupakan bentuk isim nakiro, maka lirobnya menggunakan tanwin. Ketika dibentuk menjadi isim marifah, maka tanwinnya dibuang. Sehingga pelafalannya menjadi al-ilahu atau al-ilah. Lalu huruf hamzah asalnya dibuang. Kemudian disematkan tasydid sebagai tanda baca alif lam syamsiah dalam kaidah ilmu tajwid. Dan bacaannya menjadi Allahu atau Allah. Kemudian konstruksi lafaz Allah dalam bentuk idhofah. Idhofah merupakan gabungan dua kata atau isim, atau lebih dari dua. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Dan untuk konstruksinya sendiri, harokat tanwin pada lafaz ismun dibuang. Sehingga pelafalannya menjadi ismu. Kemudian harokat fathah pada huruf alif dalam lafaz Allah juga dibuang, atau tidak dilafalkan lagi. Dan harokat dhammah pada hu-nya, diganti dengan harokat kasro. Karena lafaz Allah setelah berkedudukan sebagai mudhof ilaih, irobnya jadi majrur atau khofadz. Dan pelafalannya menjadi ismullahi atau ismullah. Berikutnya adalah ketika ismullah kemasukan huruf jarba. Maka konstruksinya ialah, huruf hamzah pada lafaz ismu dan huruf alif pada huruf jarba, dibuang atau tidak dilafalkan. Dan untuk penulisannya sendiri, huruf ba disambungkan pada huruf sin. Karena setelah kemasukan huruf jar, maka lafaz ismu yang tadinya menggunakan harokat dhammah menjadi majrur. Dan irobnya diganti dengan harokat kasro. Sehingga pelafalannya menjadi bismillahi atau bismillah. Dan yang terakhir adalah mengenai kedudukan lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim dalam basmalah. Lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim irob asalnya menggunakan harokat dhammah dan dibaca ar-Rahmanu dan ar-Rahimu. Namun dalam bacaan basmalah, kedudukan keduanya menjadi mudhof ilaih dan irobnya majrur dengan harokat kasro. Sehingga bacaannya menjadi Bismillahirrohmanirrohim. Selain itu, lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim juga berkedudukan sebagai sifat majrur. Atau sifat dari lafaz Allah. Pembahasan selanjutnya ialah, mengenai konstruksi lafaz Allah yang kemasukan huruf jar. Dan bentuknya bisa berbeda-beda, tergantung dari huruf jarnya. Misal ketika lafaz Allah kemasukan huruf jar waw, maka konstruksi hurufnya dibiarkan utuh. Namun harokat fathah pada huruf alifnya dibuang atau tidak dibaca. Kemudian harokat dhammah pada huruf hanya, diganti dengan harokat kasro. Sehingga pelafalannya menjadi, wallahi, atau wawlo. Beda lagi jika lafaz Allah kemasukan huruf jarba. Maka dalam konstruksi penulisannya, huruf alif ta'rif beserta harokatnya dibuang.
dan pelafalannya menjadi billahi. Yang paling unik ialah, ketika lafadz Allah kemasukan huruf jar lam atau li. Maka dalam konstruksi penulisannya, alif lam ta'rif dibuang atau tidak dilafalkan. Dan huruf jar lamnya disambungkan pada huruf lam isim. Pelafalannya jadi, lillahi, atau lillah. Meskipun dalam penulisannya terlihat hanya ada 2 huruf lam, namun sejatinya di sana ada 3 huruf lam. Hal itu bisa kita lihat dari tanda tasdid yang ada pada huruf lam kedua. Tanda tasdid tersebut merupakan tanda dari adanya alif lam syamsiah. Jadi, huruf lam pertama merupakan huruf jar. Yang kedua, tanda baca tasdid menunjukkan adanya huruf alif lam syamsiah dalam ilmu tajwid, atau alif lam ta'rif dalam ilmu nahwu huruf. Yang ketiga, merupakan huruf lam isim. Dan maknanya ialah, bagi Allah. Bukan seperti yang dikatakan oleh Sofiatul Az-Zahra. Semoga setelah melihat penjelasan ini, baik umat Kristen maupun umat Muslim, tidak terjebak dengan tuduhan Sofiatul Az-Zahra yang sama sekali tanpa ilmu.